Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023 diwarnai sejumlah keluhan dan kritikan. Banyak orang tua yang protes anaknya tak lolos PPDB zonasi, padahal jarak rumah ke sekolah yang dituju dekat. Tidak sedikit ditemukan praktik kartu keluarga palsu yang digunakan untuk memenuhi syarat sistem zonasi. Hal ini menjadi persoalan di masyarakat sebab pemalsuan KK bukan hanya terjadi di tahun ini saja. Maraknya kasus ini membuat PPDB dinilai kacau di beberapa daerah. Salah satunya di Tangerang, Banten, yang kesal karena adiknya tak lolos verifikasi saat mendaftar PPDB dengan sistem zonasi. Seorang kakak protes dengan cara mengukur jarak rumah ke sekolah dengan meteran. Beberapa nama calon peserta didik yang sebelumnya lolos verifikasi mendadak hilang berganti nama orang lain. Nama-nama yang lolos dari radius 100 meter tersebut tidak sesuai alamat. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi akibat lemahnya pengawasan. Padahal, sistem zonasi dalam PPDB ini seharusnya dapat menghilangkan label sekolah favorit. Namun, adanya kasus pemalsuan administrasi yang terjadi di beberapa daerah membuktikan bahwa PPDB belum berhasil melakukan pemerataan. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita coba akan bahas mengenai hal ini karena sejatinya sistem zonasi dalam PPDB ini kan suatu hal yang baik ya, karena mendekatkan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan dengan wilayah masing-masing. Nah, namun mengapa kemudian penerapannya di lapangan justru berbanding terbalik? Kita tahu betul hal ini terjadi tidak hanya tahun ini tapi juga beberapa tahun terakhir. Ada yang menyatakan ada dugaan calo di sana, ada pemalsuan data dan lain-lain. Kita coba akan bahas kisru PPDB kali ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kami ada Pak Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, ada Pak Fadli Afriyadi, dan juga Kepala Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Budi Masturi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Maria, Mas Bayu, Bapak narasumber. Ya, saya ingin ke Pak Fadli terlebih dahulu, Pak Fadli. Anda juga sudah berstatement di sejumlah media, menemukan beberapa polemik yang terjadi di wilayah Anda di Banten. Anda bisa jelaskan mengenai hal ini? Baiklah, ada beberapa permasalahan yang dilakukan. Ada isu tentang penguji uang dari beberapa pihak dan menggunakan kesempatan ini menawarkan kepada orang tua bahwa mereka bisa membantu untuk memasukkan siswanya di sekolah tertentu. Nah, tentu ini masih dalam penelusuran kami, cuma kami sengaja mengumumkan agar orang tua hati-hati. Karena pertama ini ada potensi penipuan atau memang ada ya upaya-upaya tersebut. Nah, kami berharap itu tidak ditindaklanjuti karena siswa-siswa seperti ini biasanya tidak akan dimasukkan ke dalam sistem, tapi akan menyusup kemudian ya di saat proses pembelajaran sudah dimulai. Lalu ada juga beberapa temuan yang lain, bahkan kami juga mengapresiasi Bapak Gubernur Banten yang menemukan sendiri adanya orang yang tidak berhak ya yang menggunakan SKTM untuk melewati jalur afirmasi. Memang butuh kerjasama semua pihak ya agar menjaga integritas dari PPDB ini terjaga sampai selesainya proses penerimaan siswa baru ini. Pak, temuan-temuan tersebut itu merata tidak, Pak? Atau mungkin terkonsentrasi pada wilayah atau sekolah tertentu? Tentu saja tidak bisa kita katakan merata ya. Memang terkonsentrasi pada wilayah yang tingkat rataan penduduknya cukup padat ya, sehingga ketersediaan jumlah sekolah itu menjadi kendala bagi siswa mendapatkan sekolah. Terakhir kemarin kami juga melakukan kunjungan itu. Jarak terjauh hanya 350 meter dari sekolah, sehingga persaingan untuk masuk sekolah semakin tinggi, akhirnya dimanfaatkan untuk berbagai pihak menawarkan ya, apakah melalui calo atau pihak-pihak lain. Itu diinisiasi oleh pihak sekolah atau gimana, Pak? Sampai saat ini orang yang kita curigai itu bukan dari pihak sekolah ya, tapi mereka mengatasnamakan mereka mampu untuk memasukkan siswa. Dan ini kan sebenarnya bukan isu baru ya, sudah isu lama sebenarnya hal-hal seperti ini. Ya, ini pihak ketiga artinya, tapi Anda juga sempat sampaikan bahwa ada sejumlah siswa yang kemudian dipaksakan lolos PPDB dengan adanya
tekanan dari oknum pejabat kepada pihak sekolah. Betul demikian? Betul, upaya-upaya seperti itu ada yang dari oknum pejabat ataupun kelompok-kelompok masyarakat, tapi kami sangat mengapresiasi ya, karena sebelum mulai APPDB ini kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan kita secara rutin mendatangi pihak sekolah agar pihak sekolah ini juga terlindungi ya, karena mereka ditekan kiri kanan ya, kasihan sekali kondisi mereka, bahkan sangat umum ya kalau kita sekarang datang ke sekolah itu kepala sekolah dalam proses PPDB biasanya tidak bisa kita temui di sekolah karena sangat banyaknya ya ragam tekanan yang mereka terima. Nah, kita sangat mengapresiasi sampai sekarang secara umum sekolah bisa menjaga ya kemurnian dari pelaksanaan PPDB. Tapi yang perlu kita waspadai sebenarnya adalah 2 minggu ke depan di saat proses pendidikan sudah berjalan, apakah akan muncul nanti siswa-siswa yang sebenarnya tidak ada namanya dalam daftar siswa diterima tapi akan ikut belajar. Inilah yang merupakan biasanya titipan apakah melalui upaya-upaya menggunakan calo atau adanya tekanan dari kiri kanan tadi. Pejabat dari distrik atau pejabat mana ini, Pak? Daerah atau pusat, Pak? Ya beragam ya, tapi umumnya tentu saja dari daerah ya. Jadi ada yang mengirimkan surat segala macam. Tapi secara umum kita lihat sekolah sih cukup kekeh ya, cukup mampu menahan agar mereka tidak melakukan itu. Tapi kita masih pantau nih sampai 2 minggu ke depan. Jangan-jangan ternyata nama-nama itu tetap masuk. Oke, baik. Saya geser ke Pak Budi ya, Budi Masuri ini Kepala Ombudsman di Yogyakarta. Pak Budi, temuannya sama di Jogja seperti yang tadi di Banten juga? Di Jogja temuan kita itu ada beberapa anak, jumlahnya 11 anak, numpang di 2 KK gitu ya, untuk menyiasati jalur radius, zonasi jalur radius, kemudian juga dalam bahasa kami itu ada perjokian wali. Jadi kan ada jalur perpindahan orang tua atau garis miring wali, itu kan mengharuskan adanya surat pindah gitu dari orang tua atau wali, dan ini ada kasus orang tuanya sudah di Jogja, anak itu sekolahnya juga sudah di Jogja, SD-nya misalkan. Tapi tiba-tiba SMP-nya menggunakan jalur perpindahan orang tua. Dengan kemudian menggunakan temannya yang baru pindah, teman ayahnya yang baru pindah misalkan sebagai walinya gitu. Padahal mereka sudah lama tinggal di Jogja. Ada juga kasus-kasus dugaan manipulasi data kemiskinan. Itu saya kira banyak sekali, dan yang menarik sebenarnya ketika kita cek numpang kakak itu lokasinya ada di dalam sekolah gitu kakaknya. Kami sudah menemuin pemilik kakaknya, dan yang bersangkutan adalah ibu penjual di kantin sekolah gitu, dan suaminya. Kemudian satu rumah di kantin sekolah itu ada 2 kakak yang digunakan. Satu kakak ada yang isinya 6 anak, ada yang isinya kemudian 5 anak gitu. Itu yang kami temukan sementara ini, Mas Bayu, Mbak Maria. Oke, ya kalau itu kan berarti dari orang tua ataupun sisa ada yang manipulasi kakak gitu, salah satunya itu. Temuan lain mungkin dari Pak Budi dan juga teman-teman, ada tidak yang tadi seperti di Banten gitu, titipan gitu, quote unquote, kemudian ada joki juga, ada calo juga untuk bisa menjamin anaknya masuk sekolah favorit atau sekolah yang diinginkan? Titipan kami tidak menemukan ya, atau belum menemukan tahun-tahun ini, tapi di antara anak-anak yang numpang kakak itu ada anaknya kepala sekolah, anaknya kepala sekolah SMP negeri di lain tempat, kemudian ada anaknya di dinas perhubungan, ada anaknya petugas kepolisian, kemudian TNI, dan jadi memang kemudian kayaknya modusnya berpindah, karena sekarang kalau jalur zonasinya diterapkan secara utuh itu kan tidak ada lagi bangku kosong yang tersedia di luar mekanisme zonasi, sehingga nitip-nitip itu menjadi tidak mudah kalau di Jogja. Tapi kemudian mereka masuk melalui perpindahan KK yang fiktif gitu ya. Hanya namanya aja yang pindah, tapi orangnya tetap di rumah asalnya, kemudian numpang KK yang kemudian dianggap sebagai famili lain, kemudian perjokian wali dan sebagainya. Itu yang kami temukan kalau di DIY, Mas Bayu. Pak Budi, tapi Anda juga melihat tidak sih Pak bahwa peran dari Satgas PPDB ini cukup maksimal tidak kalau di wilayah Yogyakarta? Ya, isunya Dinas Pendidikan sudah berupaya ya. Mereka berupaya untuk kemudian mengantisipasi, misalkan kalau yang Dinas Pendidikan Provinsi itu mereka melakukan verifikasi lapangan begitu ada yang masuk jalur radius itu untuk memastikan benar nggak tinggal di situ dan sebagainya. Kemudian
mereka membatasi yang boleh di KK itu statusnya harus anak, tidak boleh famili lain, sehingga banyak yang dianulir itu. Ada banyak sekali yang dianulir karena statusnya famili lain, tapi tidak sempat masuk. Tapi ada juga 1-2 yang lolos, kami kemudian menemukan ada yang lolos juga seperti itu. Kemudian memang ini tidak bisa kita lepaskan juga selain soal-soal teknik zonasi, PPDB zonasi, tidak bisa kita lepaskan dengan mindset orang tua tentang sekolah favorit. Jadi kecenderungannya orang tua menginginkan anak-anaknya itu bisa sekolah di sekolah yang mereka anggap favorit, sementara lokasi mereka jauh dari sekolah dan kemudian mereka melakukan upaya-upaya itu untuk bisa mengakses sekolah yang dianggap favorit. Nah, yang kasus kami itu kebetulan ada 2 SMP negeri dan SMA negeri yang berdekatan, dua-duanya difavoritkan oleh warga di IE. Jadi itu sekaligus dapat 2. Bahkan ada yang sudah anaknya 11 tahun sudah dimasukkan di KK numpang itu. Jadi nanti dia masuk SMP, setelah SMP langsung masuk di SMA yang dekat dengan SMP tersebut. Itu Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, itu yang terjadi di lapangan ya, paling tidak di 2 wilayah, di Banten dan juga Yogyakarta. Bagaimana sistem zonasi ini kemudian penerapannya di lapangan justru kisruh. Nah, kita coba akan tanyakan hal ini kepada pengamat pendidikan. Ada Pak Indra di sini, usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi kita dengarkan.